Izinkan saya membacakan susunan dan tertib acara dalam pelaksanaan Safari Sebuah Arafah Bukit Barisan di Masjid Abidin ini. Acara yang pertama, pembukaan oleh saya sebagai protokol acara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Semoga dua hari ini menghantarkan kita selamat menapaki kehidupan mulai dari dunia sampai pada akhirat. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kami dari Majelis Safari Sebuah Arafah Kota Bukit Barisan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian serta penyambutan kepada kami. Tak banyak yang bisa kami sampaikan, titip dan salam dari pembina kami, pembina Safari Sebuah Arafah, Bapak Majen ini Ahmad Dhani Jamin, SEMC. Inilah yang berdiri pada saat beliau menjadi Komandan Kodam Bukit Barisan Sumatera Utara beberapa tahun yang lalu. Bapak-bapak dari Babinsa diharapkan tidak ikut mendampingi Bapak Letkol Saidi Harahap. Sebelum kita lanjutkan walaupun satu ayat, maka Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim. Sungguh amat kami benci kamu menyampaikan sesuatu padahal kamu tidak memperbuat, tempat kamu di dalam neraka, kata Allah. Jadi tidak baik kalau berdiri menyampaikan sesuatu. Diancam Allah, tempatmu di neraka. Jadi tidak main-main kalau memberikan sesuatu, harus kita ingat peringatan Allah. Berkaitan dengan itu Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, celaka besar bagi kamu wahai gulam menyampaikan nasihat kepada orang lain, sedangkan dirimu tidak kau nasihati. Berkaitan dengan itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami berwasiat kepada diri kami sendiri. Ini merupakan peringatan keras dan nasihat buat kami. Semoga menjadi nasihat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya bingung tadi apa yang mau saya sampaikan ini. Mengingat pentingnya, besarnya harapan kepada kita semua dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat. Saya tadi bapak ibu sudah mereka-reka. Yang mau saya sampaikan ini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian persiapan mudik, karena mendekati Lebaran, persiapan pulang kampung. Yang ketiga akhir zaman, karena keadaan kita memang sekarang nyata akhir zaman. Dilihat waktu mana yang lebih penting. Tapi saya pikir-pikir, oke, kita dibahas saja tiga-tiga, karena ini semua sejalan. Karena berdasarkan Al-Quran itu, ini semua rangkaian daripada Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab yang menjelaskan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di semesta alam ini tanpa ada keterangannya di dalam Al-Quranul Karim. Ada semua bapak-bapak, ibu-ibu. Cuma kita melupakan Al-Quran sehingga kita tidak paham keadaan kehidupan hari ini, termasuk baru selesai pemilihan. Ada semua penjelasan dari Al-Quran. Maka mari kita mulai
saya minta tawaran kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sabar mengikuti, kita ikuti, kita sampaikan ketiga pokok bahasan itu. Al-Quran sebagai pedoman hidup, persiapan mudik, dan akhir zaman. Nanti kalau kira-kira udah capek, kita tutup, kita sampaikan satu saja. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Siap? Ya, ini kalau kita siapkan, mulai kita sahur, nanti bisa selesainya, nanti kita udah dekat berbuka. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kenapa Al-Quran jadi pedoman hidup? Apa isi Al-Quran? Apa tujuannya diturunkan Allah Al-Quran Karim? Sehingga dijadikan pedoman hidup untuk seluruh sekalian alam, bukan hanya untuk umat Islam. Al-Quran untuk sekalian alam, cahaya untuk sekalian alam, itulah Al-Quran. Apa isinya? Apa tujuannya? Isinya dan tujuannya yang pertama diturunkan Allah adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah Al-Quran, petunjuk jalan kepada jalan yang lurus, yang di dalamnya tidak ada kebengkokan. Itulah Al-Quranul Karim, adalah firman Allah, omongan Allah, perkataan Allah. Itulah Al-Quranul Karim. Yang kedua, apa isinya, apa tujuannya? Pembeda yang hak dan yang batil, pembeda yang haram dengan yang halal. Inilah isinya, inilah tujuannya. Yang ketiga, apa isinya, apa tujuannya? Yang ketiga, isinya adalah sebagai peringatan bahwa hidup ini akan ada konsekuensi, akan dimintai pertanggungjawaban. Itu Al-Quran. Yang keempat, apa isinya, apa tujuannya? Yang keempat adalah sebagai berita gembira kepada orang yang beriman. Dari keempat ini, maka sempurnalah dijadikan menjadi pedoman hidup. Inilah yang membawa cahaya untuk sekalian alam. Berkaitan dengan itu, bulan Ramadan ini bulan yang baik daripada 1000 bulan. Kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Karena kalau Al-Quran ini akan mendatangi sahabat-sahabatnya setelah kita pulang kampung. Ya, ada sedikit-sedikit kita sentuh pulang kampung, mudik. Setelah pulang kampung kita nanti Al-Quran mendatangi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran ini? Yang pertama adalah orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Inilah sahabat Al-Quran ini. Yang kedua, siapa lagi sahabatnya? Orang yang mempelajari, membaca Al-Quran. Walaupun tidak diajarkan, tapi dibaca terus dan dipelajari, dibaca, dipelajari. Yang ketiga, siapa sahabat Al-Quran? Orang yang cinta mendengarkan Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran, diam dia duduk tenang, didengarkan, dihayati. Maka Al-Quran ini enggak usah dibaca, mendengarkan saja berpahala sama dengan yang membaca. Itu hebatnya Al-Quran. Maka kalau kita cinta mendengarkan orang-orang yang baca Al-Quran, itu menjadi sahabat Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, siapa lagi? Orang yang mencintai Al-Quran. Bagaimana cintanya? Dia tidak bisa pelajari, belum bisa baca, tapi tidak hanya Al-Quran tidak benar letaknya, diletakkannya pada tempatnya, dimuliakannya, dibuatnya tempatnya yang bagus. Itu orang yang mencintai Al-Quran.
Ada orang yang menghina Al-Quran, mendidih darahnya. Dia yang pertama naik emosinya, mencari siapa yang menghina Al-Quran. Ini menunjukkan cinta kepada Al-Quran. Sekarang nggak bisa dia baca. Nanti itu setelah kita pulang kampung, mati di dalam kubur, Al-Quran ini mendatangi. Inilah sahabat-sahabat Al-Quranul Karim. Lalu karena itu kitab dan pedoman ada adabnya. Untuk membaca Al-Quran itu nggak bisa asal kita pegang untuk dibaca. Harus kita ambil dari tempat yang kita muliakan yang tinggi. Nggak boleh taruh Al-Quran di bawah, taruh di atas. Tempat yang rapi. Ambil, kita junjung, taruh di kepala, dicium, peluk di dada. Membawanya pun nggak boleh di samping, harus di depan dada. Inilah Al-Quran, ada adabnya. Duduk dengan tenang. Kalau kita sendiri harus menghadap kiblat, maka bukanlah dengan tangan kanan. Ini adab baca Al-Quran. Kalau kita ada harus mungkin banyak keliling, silakan. Kalau kita sendiri menghadaplah ke kiblat, bukanlah dengan tangan kanan. Ini adab. Yang sekarang adab-adab itu sudah diabaikan. Bahkan banyak baca Al-Quran kayak baca koran, kaki tak kemana selonjoran, dipegang kayak koran. Allahu Akbar. Sudah tidak mempunyai adab. Itu menunjukkan tidak mengerti nilai. Coba kalau ada uang kita 10 juta atau ibu-ibu punya emas, cincin, disimpan di tempat yang aman-amannya, serapi-rapinya uang itu. Padahal itu tidak bernilai untuk pulang kampung. Al-Quran yang nilainya melebihi semesta alam. Begitu kita buat cara ya untuk memperlakukan, yaitu menunjukkan kita tidak mengerti nilainya. Melebihi nilainya bumi dan segala isinya Al-Quran itu. Tetapi bagaimana perlakuan kita? Belum lagi isinya. Isinya itulah yang menunjukkan Al-Quran itu milik kita atau pajangan. Kalau Al-Quran tidak kita paham, tidak kita amalkan, tidak sedikit pun punya kita Al-Quran, sekalipun di rumah penuh dengan Al-Quran, itu hanya pajangan supaya jadi milik kita, kita pelajari, lalu kita amalkan. Itulah milik kita Al-Quran.
يا ناس